Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, segenap pimpinan cabang yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, jamaah Masjid Nikmatul Ittihad yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga anggota pimpinan ranting yang bisa hadir pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang keputusan atau himpunan putusan tarjih pada malam hari ini. Ini kalau tidak salah malam yang ketiga atau yang keempat. Pada malam ini kita akan membahas tentang kaifiyatus sholah, tata cara sholat. Oleh karenanya mari kita pelajari bersama-sama. Kula sanes tiyang sing paham tentang tarjih, mungkin panjenengan langkung paham, tapi monggo kita sareng-sareng telaah himpunan putusan tarjih, karena ini merupakan pedoman terutama kangge warga Muhammadiyah. Maka himpunan putusan tarjih dianggap paling arjah, paling kuat saat ini. Yang muncul pertanyaan, apakah tidak akan berubah? Bisa saja. Jika ada hadis yang lebih kuat, maka kita sampaikan ke pimpinan pusat. Di situ akan digodok oleh para ulama kita, ulama Muhammadiyah, terus kemudian muncullah sebuah keputusan. Himpunan putusan tarjih yang ada, yang pada saat hari ini, malam hari ini kita akan kaji bersama-sama tentang kaifiyatus shalah. Mungkin saya akan banyak berpraktek bagaimana tata cara sholat menurut putusan tarjih, supaya kita ada, artinya sama. Begitu kita umpamanya takbir, kemudian kita duduk tasyahud, oh kaitannya kayak wong Muhammadiyah. Kemarin saya seperti itu ketemu di Kebumen, begitu sholat sama-sama di jamaah, selesai sholatnya seperti kita. Saya tanya, Pak, jenengan aslinipun pundi? Saya Jogja. Oh Jogja. Wonten apa Mas? Kadose jenengan niku kados tiyang Muhammadiyah sholat. Oh iya, saya itu memang pimpinan cabang Muhammadiyah, rombongan badhe jujuk penganten teng Purbalingga. Ternyata bisa dicireni. Oh iya, oh ciri-cirinya memang seperti itu. Apa yang diputuskan dalam tarjih ini mengacu kepada sifatul Rasul, sifatun Nabi, sifat Nabi di dalam sholat. Oleh karenanya kita akan memulai tentang kaifiyatus shalah. Kaifiyatus shalah al-maktubah, tata cara sholat wajib. Idza qumta ila shalat faqul Allahu akbar. Jika kamu berdiri untuk sholat, maka ucapkanlah kalimat Allahu akbar, mukhlishan li niyyatika lillah, mengikhlaskan niatmu karena Allah. Ya, dalilnya bisa dilihat, mungkin Pak Sentot
Itu tentang al-adillah, dalilnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bi isnadin sahih. Miftahus salat al-wudu. Miftah itu kunci, kuncinya salat itu adalah wudu. Wa tahrimuhat takbir, dimulai dengan takbir, artinya mulai haram untuk melakukan apapun kecuali salat ketika Allahu Akbar. Wa tahliluha, dan dihalalkan setelah taslim, yaitu salam, ya, permulanya takbir dan penghabisannya adalah salam. Miftahus shalah, kuncinya salat itu adalah al-wudu, artinya wudu. Ketika kita akan salat, sah tidaknya syaratnya itu harus terpenuhi dulu. Kaifiyatul wudu, bagaimana tata cara wudu menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita barangkali mengingatkan saja bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bisa dilihat tentang kaifiyatul wudu. Di situ, idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Ketika kamu akan berwudu, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai lupa, aja kelalen. Ngerti-ngerti langsung baik gaprok ya. Langsung saja, langsung wudu. Kita kadang lupa karena gugup, apalagi kalau pas imamnya atau sudah qomat. Terlebih kalau imamnya sudah membaca suratan wis arep rampung, maka lari terus wudu, lupa membaca basmalah. Ucapkan, idza tawadda'ta faqul, jika kamu hendak berwudu maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim, mukhlishan liniyataka lillah, ikhlaskan karena niat karena Allah. Waghsil kaffaika thalathan, maka basuhlah telapak tanganmu 3 kali. Niki pun biasa, dibasuh 3 kali. Wastanna bil araqi aw nahwihi, gosoklah gigimu dengan kayu arak atau nahwihi, sesamanya. Jadi biasanya ada orang yang mau sholat, ada orang yang mau wudu, ngambil kayu siwak ya, kemudian gosok, terus disakmaning gitu kan ya. Nah, saya kadang-kadang juga tidak begitu sreg, yang ngeranu bersih, nek nutes maem kali petek tengene Pak Haji Karsana umpamane ya, Karsana nggih, kosok, kemudian dimasukkan ke saku lagi. Summa tamadmada wastansik min kaffin wahidin, kemudian berkumurlah dan isaplah air dari telapak tangan sebelah. Artinya tamadmada ketika berwudu itu istilahnya berkumur sambil menghisap. Kebiasaan kita kan berkumur dulu ya, berkumur dulu, terus kemudian baru hidung bekul di mektok. Nah, cara tarjih itu apa? Tamadmada wastansik min kaffin wahidin, berkumur kemudian menghirup air ke dalam hidung, min kaffin wahidin, dengan 1 telapak tangan. Nah, sambil setelah itu kumur-kumur ini disemprotkan, dibuang, kemudian hidungnya disisikkan ya. Memang kalau kita belum terbiasa panas, kula kiambak bekat niku
Dados biasanya kan kados niki nggih. Padahal kata ditarje itu wastansik, dan hendaknya kamu itu menghirup air ke dalam hidung mingkafin wahidin, dengan satu tangan, ora tangan loro. Dengan ketika kita itu berkumur, kemudian ini dihirup ke dalam hidung. Setelah itu disemprotkan yang ada di mulut kita, kemudian yang ada di hidung juga sama. Kalau belum terbiasa, kita itu akan sulit dan panas. Panjenengan gerumpamane nyedot banyu lewat irung, panas irunge. Bisa-bisa keplekikan nggih. Tapi memang seperti itu yang diputuskan oleh Tarji. Kemudian nanti di dalam Al-Adillah juga sama. Dalam Al-Adillah, dalam dalilnya itu di sana dikatakan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqta. Tadi yang kaitannya dengan basmalah. Setiap amal perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka aqta, qata'a, terputus. Ora kanggo gawe. Lah ngger wudune ora kanggo gawe, salate ya bubar barisan ewes-ewes, karena syaratnya itu tidak terpenuhi. Mari kita belajar bersama-sama mempelajari tentang bagaimana wudu menurut Rasulullah. Kemudian dalil yang berikutnya, innamal a'malu binniyat. Sudah paham kita. Setiap amal perbuatan berdasarkan niat. Dan hadis lagi, inna Utsman ta'a biwadu'in fa ghasala kaffaihi thalatha marrat thumma tamadmada wastanshaqa wasta'thara thumma ghasala wajhahu thalatha marrat thumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaq thalatha marrat. Ya. Dari Utsman telah meminta air wudhu, maka dicucinya kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur dan menghisap air dan menyemburkannya. Kemudian membasuh mukanya thalatha marrat 3 kali. Lalu membasuh tangannya yang kanan sampai siku 3 kali dan yang kiri seperti itu juga. Kemudian mengusap kepala, lalu membasuh kakinya yang kanan masing-masing 3 kali. Jadi langsung saja untuk kita menyingkat waktunya, maka praktek wudu yang dicontohkan oleh para nabi, ataupun melalui para sahabat itu, kita pertama ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita basuh tangan kita, kemudian kita berkumur-kumur. Ambil air dengan satu bikafin wahidin, satu telapak tangan. Ora nyiduk 2 telapak tangan, tapi 1. Ya bisa begini. Ya, ambil untuk kumur, juga menghirup air ke dalam hidung. Masing-masing 3 kali. Kemudian setelah itu mingkafin wahidin wastansir taf'al dzalika salasan. Kemudian kamu kerjakan yang demikian itu 3 kali. Wabalik fihima malam takun shaiman. Dan ini khusus ketika menghirup air ke dalam hidung, itu malam takun shaiman, apabila kamu sedang tidak puasa. Jadi
Nek agi puasa artinya mafhum mukhalafahnya, makna yang terbalik, maka berarti jangan menghirup air ke dalam hidung. Ya, ngger ora puasa ora apa-apa. Gitu kan. Tumaghsil wajhaka salasan bimashil ha'aqaini wa italati ghaslihi. Kemudian basuhlah wajhaka, mukamu, salasan 3 kali, ya. Dengan mengusap 2 sudut matamu, dan lebihkanlah membasuhnya, wa idalati ghaslihi. Jadi ketika kita membasuh, mohon maaf, niki napa? Jenengane niki kelopak. Niki napa niki? Pojok mata itu, sudut mata kita itu memang harus diusap. Ini kena semuanya, termasuk ini. Dibersihkan. Salah samarat 3 kali. Ya. Kemudian wa italati ghaslihi, dan lebihkanlah membasuhnya. Aja kur kene tok. Tapi rata dari atas begini semuanya kena, terus ini. Bagi yang berjenggot, Pak Sarana wis dicukur biasanya. Wa takhallal lihyataka, dan sela-selai jenggotmu. Nah, terus nek sing berjenggot, nek Pak Saiful, Pak Adi Saiful umpamanya jenggot, jenggotnya di nek tipis apa. Jadi sela-selai jenggotnya wa takhallal. Maksudnya supaya semuanya itu basah, ya. Tsummaghsil yadaika ma'al mirfaqaini bidalqi salasan. Kemudian ighsil, basuhlah kedua tanganmu beserta kedua sikumu dengan digosok 3 kali. Wa khallil asabi', ya. Dan sela-selailah jari-jarinya. Maka di sini ada perbedaan ataupun ada hadis sabda Nabi yang memang kita harus fahami betul. Coba di dalam surat Maidah, di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum warjulikum ilal ka'bain. Ya, di sini ada kata-kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq sampai dengan siku-siku. Ilal marafiq niku sikut. Maka kata ilal marafiq artinya sikuten niku terakhir, boten pertama. Sesambune kita menika sampun wajah 3 kali, berikut wa takhallal lihyataka, lihyahmu, lihyatika itu jenggotmu, kemudian kita membasuh kedua tangan. Al-Qur'an mengatakan ilal marafiq, sampai dengan sikutmu. Kata-kata sampai dengan artinya bukan mulai dari sikut. Mulai dari sikut ilal kaffi, sampai ke telapak tangan. Jadi di sini ketika kita membasuh tangan itu mulai dari sini dulu. Sambil kita bersihkan ke sini sampai siku-siku. Kebiasaan yang kita laksanakan itu kan dari sikut dulu. Kayak ya, langsung ya.
ke sikut terus ke sini ya Pak. Padahal harus begini, ilal marofik sampai dengan siku sikut niki. Nah, saking inggil krin, kudune padasannya memang kudu lebih dhuwur. Ngger umpamane kita ngangge gayung nggih kadene kisor. Boten saking niki. Boten saking sikut terus teng niku. Biasanya kan kula panjenengan seringnya kadene niku nggih langsung nang padasan. Nah, dawuhipun Gusti Allah jelas nggih menika wa aidiakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai dengan siku-sikumu, artinya sikutmu. Nah, berarti sampai dengan ini ke sini. Ini terakhir, bukan menjadi awal. Ini yang kita lakukan. Nah. Kemudian yang berikutnya wabda bil yumna summamsih birosika, mulailah dengan tangan kananmu. Jadi yang dimulai itu dari kanan dulu. Kanan 3 kali sampai selesai, baru kiri 3 kali sampai selesai. Kadang orang menerjemahkan kanan kiri sampai 3 kali begini kan ya. Kan lagi joget apa ngapa sih kayak? Nah, apa latihan tari? Padahal Rasul ngendikan dimulai dengan tangan kananmu sampai selesai. Tangan kanan selesai pun rampung kantun tangan kiwanipun. Sumamsah birosika, kemudian usaplah kepalamu. Ya. Jadi kita akan baca tentang bagaimana dalilnya mengusap apa itu kepala. Ya. 14, 16. Pada dalil yang ke-16. Maka kita akan temukan di sana wamsahu biru'usikum. Ya. Sebentar. Li hadithi Abi Hurairah al-mutaqaddim falyutil hurratahu wa tahjilahu. Sanes. Niki teng hadis yang ke-16 itu hanya wamsahu biru'usikum summa masaha bira'sihi. Li hadisil Mughirah inda Muslim wa Abi Dawud anna sallallahu alaihi wasallam tawaddoa fa masaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu mengusap ubun-ubunnya dan atas surbannya. Kemudian pada hadis yang sahih muttafaqun alaih wa bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhaba bihima ila qafahu summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Ya, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membasuh mengusap kepala, bada'a bi muqaddami ra'sihi, memulai dari depan kepalanya. Jadi dimulai dari depan, kemudian hatta dhaba bihima ila qafah, kemudian sampai tangannya ke tengkuk ke belakang. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, dikembalikan di mana dia memulai. Terus cara untuk mengusap kepala, maka Rasul mencontohkan dengan cara begini, ambil air, terus kemudian kita usapkan ke kepala kita dari depan sampai tengkuk. Bahasa Mejenange cengel.
tekan cengel, tarik maning tengar set. Nah, okay. Kemudian setelah itu wadkhala isba'aihi sabahatain, memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinganya tanpa mengambil air wudhu lagi. Jadi modelnya kados ngaten. Kalau wau sampun ngundut toyang nggih, tarik ke belakang, kembalikan ke depan, terus ini langsung. Nggih, ini memasukkan kedua asabi'ah telunjuknya dan ibham, ini apa itu jempolnya ada di luar. Nah, begini. 1 kali cukup. Ini sifatul wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang diperankan oleh para sahabat. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain, summal yusra mistla dzalik. Setelah itu mengusap atau membasuh telapak kakinya sampai dengan ilal ka'bain, 2 mata kaki. Nek kula panjenengan riyin diajari niku kan sampai dengkul. Nggih. Wong-wong wadon kang dengkul ya kesenengan sing pada ndeleng kok. Nah, dados niku namung dugi mata kaki. Bahasa kita niku entonto. Nah, dados kita wudunya maka hanya sampai ini kedua mata kaki sambil takhallil menyela-nyelani jari-jari kedua kaki kita. Ya, pertama selesaikan dulu yang kanan, kemudian yang terakhir yang kiri, masing-masing salasa marrat 3 kali. Ini sifat wudu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan atau yang dilihat oleh para sahabat. Kemudian setelah selesai menghadap ke barat, membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa sesudah kita itu berwudu. Ya. Kaitannya dengan masalah wudu, kinten-kinten sampun paham lah nggih. Nggih, mboten nonton sing tanglet malih. Sebab niki pun biasa kita lampahi. Nah. Kita terasakan tentang kaifiyatus salatil maktubah, tata cara salat wajib. Idza qumta ila shalah faqul Allahu akbar mukhlishan li niyyataka lillah rafi'an yadaika hadwa mankibaik muhadhiyan bi ibhamaik udhunaika. Jadi sudah niat untuk sholat, angkatlah dengan takbir terlebih dahulu, Allahu akbar. Maka bagaimana posisi takbirnya? Apakah begini? Pas ini? Atau takbirnya begini? Maka kata tarjih berdasarkan hadis, Rasul takbirnya itu kedua jempol itu berada di telinga, di bawah telinga. Gini. Allahu akbar. Dados mboten kados niki, senajan pun wonten kados niki nggih, Allahu akbar. Tetapi rafi'an yadaik hazwa mankibaika muhadhiyan bi ibhamaika udhunaika. Jadi posisi jempol kita itu ada di bawah telinga. Allahu akbar. Kemarin di Cilumu ada yang tanya, itu kalau niat
apa katanya harus bareng dengan takbir. Ya niat ya nang ngarep apa umpamane niat kok bareng karo takbir cara wong madange yang ngomong keplekiken nggih. Ya niat terlebih dahulu baru kita ucapkan Allahu Akbar. Summa da' yadakal yumna ala dhahri kaffikal yusra ala sadrika. Kemudian letakkan tangan kananmu di atas punggung telapak tangan kirimu. Ala sadrika, di dadamu. Ya. Hadise monggo kita waos dalilipun. Ya. Hadis yang ke-2, 3, dan 4. Ya. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadai hadfa mankibaihi idza iftataha as-salat wa idza kabbara liruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Rafa'ahuma kadzalika wa qala sami'allahu liman hamidah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan apa itu? Telinganya ketika memulai salat, ketika takbir untuk ruku' dan wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku'. Terus ini hadisnya sahih ketika Rasulullah takbir Allahu Akbar ini seperti ini, kemudian ketika mau rukuk juga takbirnya sama, ketika kembali i'tidal juga sama. Ya. Summakra doa al-iftitah wahwa, kemudian bacalah doa iftitah. Kita kembali dulu ke awal. Letakkan kedua tanganmu, tangan kananmu di atas tangan kirimu, punggung tangan kirimu, ala sodrika, di dadamu. Nggih, nyuwun sewu. Teng mriki dipun jelasaken ala sodrika, di dadamu. Tiang menika kadang-kadang dada niku wonten nang mandan nang dhuwur, mandan nang ngisor. Kadang-kadang orang sing teng ngandhap sanget nang weteng. Allahu Akbar. Sing ora oleh kan nang ngisor weteng nggih. Oh. Allahu Akbar, dada-dada nggih teng mriki. Terus mboten tangane menika teng sebelahe karo ngecelit mbok duwite tiba. Allahu Akbar kados ngaten. Ini di dada. Sehingga posisinya di tengah, bukan posisi di kiri. Ada orang yang memulai sholatnya dengan Allahu Akbar. Nah, itu kan nggih. Meletakkan tangan kanannya dulu, baru tangan kirinya. Kuwi dalile apa jane? Nah, setelah saya tanya, kenapa kamu kok memulai tangan kanannya dulu? Katanya memulai sesuatu yang baik itu dari kanan dulu. Rasul kan pun ngajari ini mboten dadak muter-muter kados niki. Lah kok ngerti gue ketika kita itu mau sujud ya sikil tengen disit, ngono nembe sikil kiwe, tangan kanan dia kagok banget. Kabeh nggak dimulai dari kanan. Maka kita Allahu Akbar begini, tidak meletakkan tangan kanan kita dulu ke dada, kemudian ditarik lagi, kemudian kiri baru menempel di dada, boten kados niku. Tapi langsung ingkang kita menika sampun praktekaken biasa. Kemudian summakra doa al-iftitah wahwa, kemudian bacalah setelah itu doa iftitah. Allahumma ba'id
baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, niku wonten bacaan tapi sing dawa banget. Nggih. Kula mboten apal. Sanese Allahumma bangit. Nggih. Allahumma bangit mun apal nggih? Apal? Ayo coba kita apalaken bareng-bareng. Sing monggo. Allahumma bangit bareng-bareng monggo sareng-sareng. Allahumma ba'id Allahumma naqqini kama yunaqqas bil ma'i wassal. Nggih, alhamdulillah. Wal barud, ampun wal barud. Kadang-kadang men lagune mantan kepenak wal barud. Didawakna. Salah niku. Barud itu memang air yang dingin ya. Maka itu kalau tidak baca Allahumma bangit sah napa mboten? Ibu-ibu sah mboten? Sah. Orang maca kabiro sah mboten? Sah. Niku sunat mboten berarti nyepelaken teng sunnah. Tapi kita kepengin ketika sholat ya sesempurna mungkin karena shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Melihatku sholat itu siapa? Ya Rasulullah. Makanya yang kita pelajari itu adalah bagaimana kaifiyatus sholatil maktubah inda Rasulillah. Ya. Kemudian ada bacaan iftitah yang lainnya yang diputuskan ditarjih yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, tapi terus wonten tesi dawa niki separo tok berung rampung. Nah, dadi ngger Muhammadiyah biasanya seneng sing cendak-cendak. Mulane ngger mari ngendi-ngendi salat ya pada dijamak, ora dijamak tok tapi jamak kosor sing papat dadi loro. Cendak praktis ya. Ora kesuwen. Niku. Terus bunatan nggih. Summasta'id qailan. Kemudian ista'id, mintalah perlindungan sambil berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus bismillahirrahmanirrahim, tsumma qra' basmalah, kemudian bacalah basmalah, tsumma qra' al-Fatihah, baru baca al-Fatihah. Nyuwun sewu, basmalah menika termasuk salah satu ayat di antara ayat surat Al-Fatihah. Ampun nganti kesupen. Imam niki kados niku. Imam niku ampun ngantos dikira mboten maos basmalah. Kula nggadahi sederek teng Jakarta. Tapi dheweke NU. Ketika sholat jamaah tenggen kula biasanya sholat jamaah. Tapi ngerti sholaten niku kok mboten maos basmalah, terus ngesuke maning wis ora salat tenggen kula. Takoni teng niku teng sedereke malih. Dene siki ora salat nang kulon, kebetulan nang wetan sih. Dene siki salate maring musala. Nang kana ora imame ora maca bismillah. Bismillah kan salah satu ayat
dari surat Al-Fatihah ora sah. Lah gue sing ora ngerti. Padahal imamnya maca bismillah hanya sirron, tidak dengan jahron. Sing penting imamnya niku kudu maca ampun sampai kesupen. Allahu Akbar. Wis Allahumma ba'id baini wa baina rampung. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah nang endi? Ora sah niku. Sebabnya korupsi satu ayat. Korupsi bismillah. Tapi teng mriki ketika membaca basmalah tsummasta'iz qailan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada tsummasta'iz baca ta'awudz ketika mau mengucapkan surat Al-Fatihah tersebut. Wa qul ba'daha amin. Dan ucapkan sesudahnya ketika imam membaca waladdallin, maka ucapkan amin. Sumakra suratan minal Qur'an bitadabburin wa tartil. Kemudian bacalah ayat atau suratan dari Al-Qur'an dengan cara tartil, artinya dengan perlahan-lahan ya. Diperhatikan dengan tadabbur dan juga perlahan-lahan. Sumarfa yadaika mithla ma rafa'tahuma fi takbiratil ihram. Sumarka. Kemudian angkatlah kedua tanganmu sebagaimana ketika kamu mengangkat takbiratul ihram. Kemudian rukuklah mukabbiran dan sambil bertakbir. Ya, di sini Bapak Ibu semuanya rahimakumullah, ketika kita melakukan sholat, mohon maaf, kita sholat itu betul-betul semua niatan kita, kemudian tujuan kita memang betul-betul diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hilangkan semua urusan dunia, terutama ketika kita sudah mulai baca Allahu Akbar. Ketika kita akan sholat, ini kan mustaqbilal kiblah, semua menghadap ke kiblat. Ya kalau di sini kita sudah kiblatkan ini, termasuk kaki kita. Kaki kita itu kan biasanya ini telapakan kaki, pating setekar orang genah. Ini biasanya begini, kita masih satu menghadap ke sana, ini yang satu menghadap ke utara, ini juga agak ke selatan. Padahal mustaqbilal kiblat semuanya itu harus menghadap ke kiblat, artinya sudah lurus. Begitu kita itu sudah dalam keadaan lurus, sudah niat, maka baru kita ucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jeda dulu. Jangan Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Jeda dulu Allahu Akbar sebentar, kemudian baru kita ucapkan Allahumma ba'id baini wa baina. Sampai selesai kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Setelah waladdallin, maka makmum mengucapkan amin. Imam juga sama bareng dengan makmum. Jangan sampai imam itu malah mau istirahat. Waladdallin, amin. Dia menang belah, mau istirahat. Harus mengikuti. Karena apa? Ketika imam membaca amin berbarengan dengan makmum, Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Malaikat juga memberikan doa kepada jamaah semuanya.
agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mulane imamnya aja egois. Harus mengucapkan amin. Kemudian setelah membaca suratan, kita rukuk, takbir dulu. Ya. Umpamanya Allahu Akbar. Kalau bisa punggung kita itu memang bisa lurus. Tapi ngerti nyuwun sewu sing padarane mandan kandel nggih, sing perlu di USG wis pirang wulan niku pengendaraan angel. Tapi kita memang berusaha untuk lurus. Ya kalau Kanjeng Nabi menika nikine gegere memang lurus, tapi kula mboten saged lurus banget. Nek lurus banget aja nikine narik, niki narik. Ketika kita ruku, Allahu Akbar umpamanya, jangan langsung membaca Subhanakallahumma Rabbana. Jadi umpamanya Allahu Akbar, diam sebentar, kira-kira sudah tatma'inna raki'an, tumakninah dalam ruku, baru mengucapkan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Diam sebentar, baru sami Allahu liman hamidah. Ampun keseso. Allahu Akbar subhanakallahumma rabbana sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu karo ngene. Karo wis ngabruk mriko. Jadi harus tenang. Sami Allahu liman hamidah. Benar-benar tatma'inna raki'an, benar-benar rukuk, tatma'inna qa'iman, berdiri tegak lurus. Ya, di sini berdiri tegak lurus, qa'iman itu sering ada yang langsung niki malih nggih. Niku memang persis kados niku. Nek persis begitu sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Karena kalau tatma'inna qa'iman, pengertian kita berdiri tegak lurus ya kayak niki sikap tegap, mboten ana sing menceng biring. Karena tatma'inna qa'iman. Baru ketika sudah sami Allah liman hamidah, betul-betul kita berdiri, baru kita ucapkan Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Ampun ngantos kita menika kayane di buru-buru arep marani dukun bayi. Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu nang perjalanan arep sujud. Nggih. Men cepet masalah sih. Allahu Akbar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Allahu Akbar Allahumma firli. Allahu Akbar. Harus semuanya itu sujud pun tatma'inna sajidan. Betul-betul tumakninah di dalam sujud. Tumakninah di dalam sujud itu apa? 7 anggota badan kita betul-betul sudah menempel ke lantai. Pelak. Nah niki. Lah anggar umpamane karo gatel, sikile kados niki. Lah berarti ya dereng niki. Utama kali kukur-kukur. Ya ki yang benek 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggih, setunggal niki. Tambah 6. Terus ini betul-betul hatta tatma'inna sajidan. Betul-betul engkau tumakninah di dalam sujud. Allahu Akbar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Diam sebentar. Allahu Akbar. Diam sebentar. Baru membaca Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warsukni. Jadi kita tidak tergesa-gesa ketika
berdoa, menjalankan ibadah sholat karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini peralihan dari satu rukun ke rukun lainnya. Dari ruku, i'tidal, sujud itu harus betul-betul ada jeda waktunya. Jangan dicampur doa kita, doa ruku sambil kita sujud, doa sujud sambil kita itu duduk di antara dua sujud, ya. Maka itu yang tidak benar. Tidak usah dicontoh yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur kan pamer 23 rakaat 7 menit rampung. Mau jamaah nikmatul ihtihad ora kur 23 tok. 5 menit rampung umpamanya ya, mau disiarkan nang YouTube gitu kan ya. Ya, pada pameran ya. Jadi intinya khusyuk di dalam sholat itu jangan sampai kita tinggalkan. Rukun-rukunnya juga seperti itu. Ini kalau kita ingin diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini waktunya diteruskan apa enggak? Setelah kita takbiratul ihram tadi, ruku, sujud sudah, kita tasyahud. Ya. Tasyahud awal. Ada satu pertanyaan kemarin dari jamaah di Cilumuh itu. Katanya ada dalil yang mengatakan ketika kita berdiri dari rakaat yang ganjil harus mengangkat kedua tangannya seperti kita takbiratul ihram. Ya. Maka ini memang tidak ditemukan dalilnya yang seperti itu. Kita kembali. Ketika kita tasyahud awal dengan duduk tawarruk, dengan duduk iftirash, maka duduknya sudah kita pahami, satu kita duduki, kemudian jempol kaki kita didirikan. Ya, tapi ini mungkin kita tidak temukan. Ya, Pak Haji Maskur nang Arab we ora nemukaken wong tahiyat kayak tahiyate orang Indonesia, terutama nanti tahiyat akhir. Tahiyat akhir dengan tahiyat awal sama saja. Jadi untuk nengeri kayak wong Indonesia, gue nggak tahiyat akhir, mesti menceng, mesti seperti itu. Nah, sedangkan di sana kebanyakan tahiyatnya seperti tahiyat awal, tasyahud awal semuanya. Ya ini bedanya dengan kita. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, ya karena ini nanti masih banyak pembahasannya, kita belum membahas tentang doa langsung yang ada di dalam tajih. Insya Allah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Hanya saja di sini saya perlu sampaikan, ketika membaca tasyahud, saya memang merasa sering kepuntal-puntal ketika makmum. Sebab biasanya saya membacanya kan sesuai yang diajarkan dari kecil, ternyata itu di tajih juga seperti itu. Kita membaca sholawat lengkap, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim sampai innaka hamidum majid, baru berdiri. Atau ada yang meneruskan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran dan seterusnya. Ini nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tetapi saya sering baru at-tahiyatu lillah, baru sampai asyhadu Allah sudah berdiri imamnya. Maka seorang imam itu harusnya perhatian dengan makmumnya.
Bahasane aja kaya supire Vanessa Angel ugal-ugalan. Ngerti ke makmumku ana sing tua, ana mungkin yang membacanya panjang ingin selesai sampai innaka hamidum majid. Ya. Baru at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat sudah berdiri. Aduh, biar ngebut maning kepriwe ki. Arep gaspol apa ya? Nanti juga seperti itu. Kemudian ketika membaca Al-Fatihah juga seperti itu. Umpamanya kita selesaikan, ya sudah tidak kebagian bacaan Al-Fatihahnya. Maka untuk para imam semuanya, ini tadi anakku juga sudah bagus sekali cara membaca Al-Qur'annya, bacaannya luar biasa. Hanya mengingatkan kepada kita ketika kita jadi imam, seharusnya perhatian terhadap makmumnya. Makmum jangan ditinggal. Sebab makmum itu kan ada yang tua, ana sing arep menyat pe kudu rembetan gitu kan ya. Nah, sing serembetan niku sing rekasa. Imame ya anu sing bergas, penculat gampang. Sehingga ini untuk imam kita semuanya ketika jadi imam, ya jadilah imam yang punya kepedulian. Ya Rasulullah ketika jadi imam tidak perhatian kepada makmumnya, sangat perhatian. Contohnya ketika Rasulullah SAW sedang sholat, kemudian ada anak bayi nangis, Rasul itu tidak membaca suratan yang panjang-panjang sebagaimana biasanya. Rasul membaca suratan yang pendek. Sebabnya apa? Tahu, terutama ibunya, kayak anakku terus tiba apa kena apa ya. Jadi pikirannya was-was. Rasul tidak membaca dengan suratan-suratan yang panjang. Artinya perhatian seorang imam, perhatian yang ada di depan kepada yang di belakang itu memang sangat perlu, terutama untuk kita semuanya. Ya. Bacaan-bacaan, terutama ketika bacaan-bacaannya itu sirriyah dengan tidak keras, sholat zuhur dan asar. Mungkin bapak ibu semuanya sering ketinggalan. Kayaknya aku nembe membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sini sudah Allahu Akbar. Sering ngoten niku nggih? Sering kita temukaken sing kados ngaten. Ya, mari kita bersama-sama belajar tumakninah, khusyuk di dalam sholat. Khusyuk tidak berarti kita tidak mendengar apa-apa. Khusyuk tidak berarti kita itu tidak peduli dengan lingkungan. Sekalipun khusyuk, kita tetap ada mangga jatuh, iya kita dengar. Kur ora ditungi, kayak mau tiba 5 kayak, tak hitungi nang aku. Diparani, dene kur gari telu, yuk apa mau jenengan ngitungi, tak hitung aku. Loh, padahal lagi sholat niku nggih. Ya tetap kita dengar ada mangga jatuh. Kita dengar ada anak menangis. Sehingga tetapi kita tetap wajah tu wajhiya lillah. Kita hadapkan semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.